Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat jumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY di Wisma Kencana kita yang tercinta. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada malam hari ini kita ingin berekreasi bersama dalam arti mensyukuri karunia usia yang Tuhan berikan kepada kita, terutama secara istimewa. Semua tayangan ini akan menampilkan syukur kami atas usia Simbok Paijah Partosentono yang berusia 100 tahun pada tahun ini. Kita akan mengadakan syukuran bersama, baik dalam doa rosario karena ini adalah hari pembukaan rosario, maka kita akan merayakan bersama sekaligus dalam perayaan syukur kita sebagai puncaknya. Selamat menyaksikan apa yang terjadi dalam tayangan berikut ini. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Salam Maria, berahmat Tuhan bersama. Terpujilah Engkau di antara wanita. Salam Maria, berharap doakanlah kami yang aku ini hamba Tuhan. Berjadilah padamu Tuhan membimbing dan mengajar Teresia menjaga laksana biji mata. Tuhan membentangkan sayap sebagai rajawan dan membawanya serta dengan aman sentosa. Hanya Tuhanlah pemimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu Dan sertamu juga. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari. Hari ini tanggal 1 Oktober, Pesta Santa Teresia dan kanak-kanak Yesus. Suatu yang ajaib terjadi dalam diri orang yang sangat sederhana, tidak dikenal oleh siapapun ketika dia menjadi suster. Tidak ada tanda-tanda bahwa akan menjadi
santa yang sangat luar biasa. Kesederhanaannya membawa dia menjadi kudus lewat karya-karya yang dibaca setelah sekian tahun setelah dia menjadi suster. Dan juga pada hari ini kita ingin mengenang simbol yang baru ketahuan bahwa ternyata usianya sudah 100 tahun pada bulan Juni yang lalu, tanggal 16 Juni. Itu ketahuan dari KTP seumur hidup yang didaftar di situ pada tahun 1995 yang lalu. Jadi sudah menunjukkan saya, lalu saya sadar ternyata pertanyaan yang berkali-kali menjadi kebingungan kita, karena memang orang sepuh, orang dulu itu tidak ada yang mencatat tanggal lahirnya. Waktu itu zamane, lalu itulah tanda kelahirannya. Maka kita mensyukuri karunia berkat usia yang masih segar, walaupun sudah sangat sulit untuk berkomunikasi pada usia ini 100 tahun. Dan saya pun sebenarnya juga sama. Kebiasaan keluarga itu nggak nyatet tanggal persisnya. Kalau Bapak Ibu ingat, tahun 62, 3 hari sebelum Lebaran niku tanggal pinten, bulan berapa, itulah kelahiran saya. Saya kemarin tanya Romo Samiran, Romo, Lebaran tahun 62 itu jatuh pada bulan dan tanggal berapa? Romo Samiran menjawab, nyotakai kalender, tanggal 8 Maret 1962. Jadi ulang tahun saya 29 September itu kesalahan Mbak Yu saya tadi. Waktu itu saya masih ingat sekali di sekolahan, saya ditanya tanggal berapa lahirnya. Ya nggak mudah, kelas SD didaftarkan bukan oleh Bapak, tapi oleh Mbak Yu saya itu di Karang. Dan itulah resmi tanggal saya lahir 29 September. Nggak tahu kenapa dulu dijawab begitu, tapi tetap disyukuri masih dalam tahun ini. Kemarin saya mensyukuri karunia usia ini di dalam kebersamaan Celimen. Malah oke saya tinggal kemarin hanya 11 orang dan Bapak Uskup, karena kita tidak ingin menimbulkan pertanyaan, tapi kita tahu di desa lebih aman di dalam kendala ini, sehingga kita tetap menggunakan protokol dan syukur bahwa Sri Tejo masih zona hijau hingga hari ini, sehingga kita berani berkumpul membuka bulan ini sebagai bulan yang juga sangat istimewa, bulan Rosario. Maka mengawali perayaan Ekaristi ini, kita akan mengawali dengan Ekaristi. Nanti sejenak kita akan lanjutkan dengan Rosario. Kemudian kita akan mensyukuri karunia usia Simbok dan saya dalam kebersamaan ini. Maka marilah kita hening sejenak, kita menyadari kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah kita dalam Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku
dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanlah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Raja yang Maha Luhur dan Maha Pengasih, Engkau membuka kerajaan-Mu bagi orang kecil dan rendah hati. Semoga kami dengan mantap dan tabah menempuh jalan kecil Santa Teresia, agar kemuliaan-Mu Kau nyatakan kepada kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak dan menempatkan di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Demikianlah Injil Tuhan. Fransiskus Assisi menjadi sangat terkenal karena kerendahan hati dan kemiskinan. Kedua, Ignatius dari Loyola. Kebetulan paus kita adalah seorang Yesus yang hidupnya sangat dipengaruhi oleh spiritualitas Yesus. Yang ketiga adalah Santa, dan 3 diantaranya yang memberikan inspirasi adalah 3 Santa ini. Yang pertama Santa Teresia dari Avila. Yang kedua adalah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dan yang ketiga sebagai Santa yang menjadi inspirasi kekudusan adalah Santa Teresa dari Kalkuta. Berbahagialah. Ada yang hari ini berulang tahun atau Teresa dari kanak-kanak Yesus. Dan Teresia banyak menjadi kudus. Mungkin nanti kita akan merayakan Teresia juga dari Indonesia. Dan di situ jelas sekali bahwa jangan membayangkan bahwa kekudusan itu sebagai suatu hal yang luar biasa, yang spektakuler bahasa modernnya. Tapi semua kekudusan itu bisa dilakukan, dijalankan oleh siapapun dengan melakukan apa yang disebut jalan kecil, jalan sederhana, kemiskinan, dan segala bentuk itu. Maka dikatakan panggilan pada kekudusan itu adalah untuk semua orang dan menjadi sangat definitif
kuat. Paus mengatakan baptisan adalah kunci. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Sebab kami sungguh-sungguh mengagumi kebijaksanaan-Mu, sehingga para kudus memanggil para kudus dari antara umat-Mu. Mereka telah membaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus demi kerajaan surga. Hidup mereka membuktikan bahwa Engkau memulihkan kesucian manusia dan memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan surga. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus, yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang pada nama Tuhan. Terpujilah Engkau yang diserahkan bagi-Mu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan bersedia kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
Ya Tuhan, saya semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, cinta kasih mendorong Santa Teresia menyatukan diri dengan Dikau dan memohonkan kasih sayang bagi semua orang. Semoga api cinta kasih-Mu itu menyala dalam hati kami berkat santapan suci yang kami sambut ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, sedulur-sedulur, ada wajah-wajah asing di sini yang jarang kita temui. Ada 3 ibu, mereka itu dari kelompok Dionian Family yang sangat aktif dalam aktivitas ke-SI-an.
Saya tampilkan yang pertama di dekat simbol itu lili. Dia pensiunan guru Saverius Tanjung Karang. Lalu yang kedua Bu Vera, ini sopir tangguh, ibu rumah tangga yang baik. Lalu yang kedua Ibu Rosa, Yang ketiga, Linda. Jangan tanya status mereka. berbahaya. Ya, karena mereka rajin. Dan ada yang mengejutkan saya di sini tanpa memberitahu. Ada kepasangan di belakang itu juga beberapa kali hadir. Mas Herwan dan Mbak Gandor. Yang mana guys? Dari Sidoarjo. Dan lebih lagi penerima yang jarang juga rindu untuk menerima komunikasi adalah Mas Matius dan Mbak Sulianti. Yang mana? Oh, Itu masih bisanya disukai Mbak Ning. Standar kesehatan facial. Oh, dari Metro. Sama dengan siapa? sebutkan. YouTuber. Terima kasih. Kalau lebih ya matur nuwun, kalau kurang ya dimaklumi. Jadi sudah tidak ada teman-teman simbol kecuali adiknya satu laki-laki. Tuhan sertamu, dilindungi, diberkati, dan dikuduskan seluruh hidup kita oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Hiduplah selalu dalam damai sejahtera. Baiklah Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih, kami mewakili dari keluarga almarhum Bapak Parto Sutono mengucapkan banyak terima kasih atas doanya, terutama untuk saudara kita, sosial kita yang ini telah kita peringati dan kita doakan bersama genap usianya yang ke-100 tahun. Kasih tepuk tangan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati saudara dan kita semua sebagai umat Allah yang terkasih dilindungi dan diberkati. Untuk simbolik atau acara pada malam hari ini, jadi nanti ada pemotongan kue dan setelah itu nanti dilanjutkan. Karena tadi dikatakan Romo nek rezeki ya yuk maem, nek rawono ya digoleke. Ternyata sudah disiapkan dan setelah pemotongan kue nanti bisa dilanjutkan makan bersama secara bergiliran di belakang dan nanti dibawa kembali ke sini. Untuk itu saya mohon nggak usah nyanyi karena ini simbolik aja. Biar nanti setelah pemotongan kue nanti monggo kesel Romo mau dibikin acara seperti apa. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada simbol untuk memotong kue. Lilinnya nggak di ini, nggak usah. Lilinnya nyalain, tiap lilin. Trik, korek. Video Nggak usah ya. goyang-goyang kok. Dinyalain.
Dan nanti mohon untuk Bapak Ibu semuanya, setelah pemotongan Oh, ya ora ketara iki. pemotongan kue ini, nanti dimohon anak Amit. kita Sakti O agar bisa maju ke depan untuk menerima berkat, dan semoga sesuai dengan bacaan Injil hari ini bahwasanya siapakah yang terbesar di hadapan Allah atau siapakah yang terbesar di surga, yaitu dilambangkan oleh Yesus sebagai anak kecil, karena anak kecil itu sendiri memiliki watak dan sifat yang masih tulus. Dia setia, dia tetap menerima panggilan, dan anak tersebut akan menerima apa adanya. Untuk itu saya mohon nanti agar Sakti bisa dibawa ke depan. Terima kasih. Desa, sini deh. Masih kecil, banyak. Sakti sini. Sama Mbak Rama sini. Sakti. Dan mohon berkatnya untuk kami, terutama usia simbol yang sudah bonusnya banyak, maka ditambahkan kepada saya, nggak usah tua-tua, 65 tahun cukup. Maka dengan resmi akan saya potong, simbol dulu akan ditiup, lalu bersamaan sambil nunggu Dek Sakti. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Selamat ulang tahun, ku ucapkan untukmu. Semoga bahagia kan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Selamat ulang tahun, ku ucapkan untukmu. Semoga bahagia kan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Hanyalah doa dan cinta untuk dirimu. Selamat ulang tahun, ku ucapkan untukmu. Semoga bahagia kan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Hanyalah doa dan cinta untuk dirimu.
Satu tumpeng, gila. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, inilah seluruh acara yang kita vlog bersama dalam syukur kami atas kelahiran Simbok yang ke-100 dan saya sendiri yang ke-58. Semoga Anda sekalian bahagia menyaksikannya. Akhirnya terimalah salam saya. Vivat por Yesus per cor Maria. Hiduplah Yesus melalui hati Bunda Maria. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Selamat ulang tahun, ku ucapkan untukmu. Semoga bahagiakan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku.